Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan kameranya. Kita awali kegiatan kali ini dengan berdoa. Ini dua pertemuan di pekan ini nanti untuk persiapan ulangan tengah semester. Saya minta tolong kemarin ke Mas Dimas ya, sekarang ke perempuan mungkin ya. Ke Mbak Muflihah Mulyanti dipersilakan untuk memimpin doa. Kamera diaktifkan, dipersilakan. Mbak Muflihah ada siswanya ini? Assalamualaikum Mbak Muflihah. Bisa memimpin doa kira-kira? Mbak Ola, saya minta bantuan untuk memimpin doa. Oke, bagaimana kira-kira pelajarannya mau dimulai daringnya atau cukup asinkron saja? Halo? Iya, halo Pak. Iya, yang perempuan saya minta tolong untuk memimpin doa, silahkan. Mbak Ola atau Mbak Muflihah? Jaringannya ngelak kayaknya Pak. Oh, jaringannya nge-lag. Oke, ya saya yang mimpin doa ya. Ini tadi ada ya yang keluar. Kita berdoa. Ini Mbak Ola keluar ya. Ya, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Yang pertama, sehat semuanya anak-anakku. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, suara saya Alhamdulillah. Sehat. putus-putus atau tidak suara saya? Tidak Tidak, Pak. putus-putus. Putus-putus Pak. Putus-putus ya. Oke. Wah, repot juga ya ini kalau daring seperti ini ya. Persiapan UTS kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya menyambung materi ulasan? Ada yang mau ditanyakan? Soal mengadopsi dari tes diagnostik. Soal berapa, Pak? Bagaimana Mas Iksan? Soalnya berapa, Pak? 30. Soalnya berapa? 30. Ya. 30. Ya. Pilihan ganda semua. Ya, pilihan ganda semua. Berarti itu dibagi 3 ya, Pak? SI apa? TLJ, AIJ, ASJ. Ya, dibagi 3, betul. Saya nyusun 10, terus yang lain juga menyusun 10 masing-masing. Ada lagi yang Pak, lain yang mau kasih, ditanya? Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Oke, sama-sama Mas Iksan. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ada materi mungkin kelas 11 yang keluar ya. Bagaimana?
Oke, ini baru 37 anak ya yang ikut ya. Oke, kalau bisa yang ikut ini ya, kameranya diaktifkan ya, biar saya tahu kualitas sinyalnya ya. Sebenarnya daring seperti ini ada kesenjangan ya, gurunya nggak bisa ngelihat siswanya, tapi siswanya bisa ngelihat guru ya. Silakan tak minta tolong ya, diaktifkan kameranya ya. Nah, gitu. Nah, ini kan berarti Mbak Riza ini sinyalnya mungkin bagus itu ya, karena di tempat saya kelihatan itu ya. Nah, tolong diaktifkan ya. Nah, mungkin yang nggak mengaktifkan kamera mungkin sementara tak anggap sinyalnya berkendala ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pelajarannya atau di AIJ-nya atau di UTS-nya? Oke, UTS-nya pilihan ganda ya, 30. Saya tampilkan untuk pembelajaran kita kali ya, sisa dari ulasan kelas 11 ya, dan tentunya kelas 10 ya. Kenapa saya ulas? Ya, karena ini penting menjadi fondasi untuk mendukung pembelajaran di kelas 3 ya, atau di kelas 12. Nah, dari kelas saya terlihat tidak ya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ini tampilannya kelihatan ya, Mas? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Oke, terlihat. Nah, kemarin kita sudah bahas poin 1, 2, terus 3, terus 4 ya. Kemarin kita sudah bahas. Sisanya kemarin juga sudah bahas ya, sekilas tentang subnetting dan supernetting. Nah, yang belum dibahas secara utuh itu poin 6 dan 7. Ini ya. Nah, terus sebagai informasi anak-anakku semuanya, sebelum ini tak jelasin ya. Jadi nanti setelah kamu UTS ini ya, setelah nanti UTS, nanti siswa dalam kelompoknya nanti saya berikan tugas berupa aktivitas praktek ya, yang dikerjakan mungkin sampai dengan 3 bulan. Jadi tugas itu tenggang waktunya 3 bulan. Tapi kalau ada yang baru 3 minggu selesai ya, berarti nilainya maksimal gitu ya, kelompoknya. Dan sebisa mungkin di kelompok itu tidak ada yang namanya ghostwriter ya. Ghostwriter itu anak yang hanya nyantumkan nama tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi nanti setelah UTS nanti saya akan buat jadwal. Tentunya saya butuh masukan dari ketua kelas ya. Buat jadwal untuk jadi setiap sinkron kayak gini prosesnya bimbingan dengan kelompok tertentu. Siswa yang lain cukup bisa melakukan ini aja, melakukan asinkron. Ya, jadi nanti daringnya juga hemat kuota ya. Jadi nanti ada jadwal di mana sinkron itu kelompok nanti bimbingan dengan saya. Dan setiap anggota kelompoknya itu wajib untuk melakukan bimbingan. Itu wajib. Karena bisa saja sebulan itu cuma sekali atau 2 kali ya. Itu ya. Jadi strategi untuk mengefektifkan kegiatan sinkron. Jadi nanti saya akan buat. Nah, terus nanti untuk mendampingi kamu ya, ini untuk gambaran nanti ya setelah UTS, masing-masing kelompok di lingkungan apa ya rumahnya atau lingkungan yang sering kamu jumpai itu ada anak-anak alumni TKJ. Tidak harus dari SMK Kutasari ya. Syukur kalau di situ ada yang dari alumni SMK Kutasari ya. Dimintai untuk yang ngasih inilah ya bantuan pedoman untuk praktek ya. Jadi nanti di situ mentornya ada 2, saya sebagai guru plus mungkin kamu nyari ya relasi gitu kan. Nah ini jadi keterampilan yang nanti bisa kamu manfaatkan itu enggak hanya keterampilan praktek TKJ-nya saja, tapi keterampilan soft skill bagaimana menjalin relasi baru gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi nanti teknisnya dipikir setelah UTS itu ya. Dan ini menurut saya penting sekali karena nanti kalau nggak seperti ini ya pembelajaran TKJ-nya kita nggak akan berjalan dengan optimal ya. Ya, walaupun ini juga daring nggak optimal lah, maka saya cari solusi itu. Ya, semoga ini bisa dipahami ya untuk anak-anakku semuanya ya. Berikutnya untuk menyingkat waktu kita akan membahas untuk nomor 5 dulu ya. Nah,
Karena nomor 1 sampai dengan 4 kemarin sudah ya. Nah, di sini ada istilah subnetting dan supernetting. Nah, yang dimaksud subnetting itu kayak gimana, Pak? Nah, saya akan buat jaringan baru ya. Ini. Oke. Saya akan bertanya ya, mohon bisa dijawab ya. Bagi yang mau menjawab, tulis di transkrip ya, di chat ya, nanti saya beri nilai. Oke. Ya, ada suatu jaringan seperti ini ya. Saya ini tak hapus saja. Ini pakai hub dulu. Nah, terus ini ada beberapa hub gini ya. Nah, oke, ini tak hapus. Bentar, lupa ya. Nah, misal gini. Jaringannya, oke, jaringannya seperti ini ya. Ini kok merah ya? Sebentar ya. Tak ulang dari awal lagi. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, gini ya. Oke. Terus saya gandakan dulu ya. Nah, bentar. Gandakan dulu. Nah, oke. Nah, kita menggunakan perangkat namanya hub ya. Ini linknya merah ya. Oke. Harusnya linknya jalan sih. Ya, ini paket tracernya yang error ya. Sebentar, ini tak tutup dulu. Ya, saya buka lagi. Nah. Oke. Oke. Nah, ini baru hijau ya. Oke, ini saya copy. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan memulai dengan pertanyaan dulu ya. Ini ada gambar jaringan kayak gini. Ya, udah ada gambar jaringan. Biasa saya pakai Paint ya, buat coret-coret. Paintnya belum muncul. Ini kenapa komputernya sebentar? Oke, ini aplikasi Paintnya nggak muncul sebentar. Aduh. Oke, saya pakai layanan yang lain supaya saya pakai. Nah, oke, saya coba pakai ini. Nah, ya mohon maaf ya ada kendala jaringan. Oke, oke ini jadi, nah jaringannya kayak gini ya. Waduh, kecil banget ya tampilannya ya. Astagfirullah. Oke, mohon maaf ya ini ya sebentar. Aduh, ini kok aplikasi Paintnya malah nggak ada ya.
Oke, ini tak besarin ya. Nah, oke, ini kelihatan nggak? Mohon maaf, ini saya pakai Google Jamboard ya. Ini karena painnya bermasalah. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Ada yang baru masuk. Sebentar. Nah, udah kelihatan ya. Kita akan bahas topik yang pertama, yang ini ya. Yang ini ya, perencanaan topologi fisik dan logika. Nah, jadi ada dua hal ya. Yang pertama itu logika. Nah, terus yang kedua itu fisik ya. Nah, gini ya. Nah, topologi logika itu kaitannya dengan subnetting ya. Atau kaitannya dengan IP ya, IP address ya. Kalau fisik itu kaitannya dengan media. Nah, gini ya. Nah, contoh ya. Kalau kita lihat di sini topologi yang dibentuk ini namanya apa? Ada yang tahu? Namanya apa topologinya? Topologi fisiknya namanya apa ini? Nah, ada yang tahu? Oke, star ya, betul. Namanya star. Kenapa dianggap star? Karena di sini setiap komputer itu punya kabel masing-masing ya, ini ya. Nah, ini punya kabel masing-masing. Jadi ini disebut sebagai star. Nah, ini secara fisik medianya dengan kabel. Ya, jadi star ini masuknya kategori topologi fisik. Nah, terus berikutnya topologi logika itu kaitannya tentang bagaimana masing-masing perangkat itu diatur IP address-nya. Jadi ini IP address-nya berapa, ini berapa, ya, ini berapa, ya, dan sampai dengan ini ya, ini berapa diatur, ini topologi logika. Jadi istilahnya kalau logika itu kalau di dalam kelas itu ada satu kelas ya, ini katakanlah di ruangan yang sama ini ya, semuanya di satu ruang ya. Nah, di satu ruang hanya yang menjadi masalah yaitu ini kelompok satu ya, misal ya, ini kelompok dua. Semua anak itu sebenarnya saling melihat ya, ini saling melihat kalau sini ada yang ngomong, sini juga dengar gitu ya. Nah, karena mereka ada di satu ruang. Ya, ada di satu ruang. Secara fisik mereka terhubung di ruang yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Namun, bagaimana caranya supaya nanti antar kelompok satu dan kelompok dua itu tidak saling mengganggu komunikasinya? Maka dibuat istilah subnet ya untuk memecah supaya nanti aktivitas yang ada di kelompok satu tidak terdengar di kelompok dua maupun sebaliknya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu diatur IP address-nya itu ya. Jadi kalau di sini kita lihat karena ini menggunakan hub ya, seluruh alamat IP address-nya ada di satu jaringan. Ya, karena kita menggunakan hub ini ya. Ya, kalau kita menggunakan router ini diganti dengan router yang simbolnya kayak gini ya. Nah, ini juga misalnya diganti ya, simbolnya kayak gini, maka dianggap sebagai dua jaringan ya. Nah, ini contoh ya. Saya buat contoh yang lain. Misal kayak gini ya, tak gambar ya. Nah, misal gini. Nah, ini simbol apa namanya? Ada yang tahu? Di paket tracer juga ada ya ini ya. Nah, ini. Kok kayak sepeda? Nah, ini simbol apa ini? Router. Router. Ya, router ya. Nah, oke. Misal gini ya. Router. Nah, terus ini saya gambar gini. Ya, oke, ini saya gambar ya. Oke, nah misal gini. Terus ini gini ya. Terus di sini ada isi gini ya. Oke, ini simbol apa namanya? Yang ini? Jadi ada yang kayak gini juga. Nah, kalau ini simbol switch. Ini simbol Switch. ya. Hub, Kita hub, cek. hub. Ya, ini ya hub ya. Kalau ini berarti satu arah gini ya. Nah, kalau ini dua arah gitu kan.
Nah, kita lanjutkan ya. Jadi kalau bentuk jaringannya kayak gini ya, topologinya namanya apa ini, Pak? Nah, topologinya namanya tetap star. Ya, kita lihat ya perbedaannya ya. Nah, yang ini, oke, ini kebesaran ya. Nah, yang ini tadi seperti ini. Tak besarin lagi. Nah, ini ada hubnya, Pak. Nah, kamu lihat ya, masing-masing ada kabel sendiri-sendiri. Masing-masing perangkat ada kabel. Nah, kalau hub ini kabelnya banyak ya, karena ini sentralnya jaringan. Nah, terus kita lihat perbedaannya ke sini ya. Nah, kayak gini. Oh, ternyata ini juga masih star, Pak. Iya, star. Karena masing-masing perangkat ya, perangkat akhir itu punya terminasi atau sambungan satu-satu ya. Ini satu, 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 satu begitu ya. Nah, hanya saja di sini pakai router. Nah, jadi kalau kita menggunakan router, setiap jalur yang menuju ke router ini dihitung satu jaringan. Ya. Ini juga dihitung satu jaringan. Nah, yang ini ya, ini juga sama ya, dihitung satu jaringan gitu ya. Nah, jadi ada berapa jaringan, Pak? Kita lihat di sini ya, satu, terus di sini dua, di sini tiga. Oke, ini satu, ini dua, ini tiga, ya. Oke, kita coba perhatikan ya dengan praktik ya. Nah, oke, di sini saya buat ada router satu, ya, terus gini ya. Terus saya pilih hub ya. Nah, boleh pakai switch, Pak? Ya boleh, sama saja ya. Nah, terus di sini saya buat PC ya. Ada tiga, misal di sini satu. Kita sambung dulu, gini. Nah, oke. Nah, terus ke sini. Terus ke sini ya. Nah, terus ini kita nyalain dulu ya. Ini kita nyalain biar topologi fisiknya itu sudah jalan ya. Nah, jalan itu artinya statusnya itu aktif gitu ya. Nah, ini kan udah kan. Nah, terus bagaimana Pak menghitung jumlah jaringannya? Oke. Cara menghitung jumlah jaringan ya. Ini saya kasih contoh satu dulu ya. Saya kasih contoh satu dulu. Oke. Oke, ini tak master dulu ya. Terus ini tak besarin jadi 200 ya. Oke. Nah gini. Nah, cara menghitungnya gimana, Pak? Cara menghitungnya perhatikan. Kalau kita bermain dengan router, ini namanya router ya. Satu masing-masing apa ya? Jalur yang menuju ke router itu dihitung satu. Ini dihitung satu di sini ya. Contoh ya. Pak, satunya boleh dari bawah, Pak? Ya boleh ya. Tapi harus urut ya. Ini contoh, misalkan saya ngitungnya dari tengah ya. Satu sini, terus dua, terus tiga. Sampai sini paham? Itu Paham. ya jumlah jaringan ya. Kalau nggak tahu jumlah jaringan ya apa ya analoginya itu apa ya jumlah kota gini ya. Ya. Ini kota satu, ini kota dua, ini kota tiga. Ini 12 TKJ 1 misal ya. Terus ini 12 TKJ 2 ya, 12 TKJ 2, terus ini 12 TKJ 3. Misal ini. Oh, ada tiga jalur, Pak. Ada tiga jaringan. Nah, terus saya kasih contoh yang lain lagi. Nah, biar paham ya. Oke, contoh yang di atas. Nah, ini tak print screen ya. Mohon kalau tampilannya mungkin kurang besar atau nggak terbaca, mohon diinterupsi ya. Diingatkan gitu, Pak, nggak tampil, Pak. Itu. Nah, terus kita tanpa router ini ya. Nah, kalau tanpa router berarti gimana, Pak? Kalau tanpa router ini dianggap satu jaringan semuanya. Nah, jenis semua PC yang ada di sini ya, sama yang di sini ya, semuanya dianggap satu jaringan. Oke. Nah, beda dengan yang sebelumnya kita lihat ya, yang ini ya. Nah,
Kalau yang ini, nah oke. Kalau kita menggunakan router ini sudah dianggap beda jaringan. Ini jaringan 1, ini jaringan 2, ini jaringan 3. Oke, sebentar ini ada yang masuk ya, saya izinkan dulu. Nah, ada lagi yang masuk. Oke. Nah, sampai sini paham jelas ya? Bedanya kalau kita menggunakan router sama ini menggunakan router, terus satunya lagi yaitu tanpa router ya, jaringannya beda. Nah, kalau kita menggunakan tanpa router nanti efeknya gimana, Pak? Nah, ini saya kasih contoh ya supaya nanti jelas. Ngapain sih, Pak, jaringan dipecah jadi ukuran yang lebih kecil gitu ya? Nah, jadi ini kan ada 4 PC ya. 3 PC ada di jaringan 2, 1 PC ada di jaringan 3. Terus yang atas itu untuk menghubungkan router ya, titik antara masing-masing router ini ya. Nah, kalau ini ya, perhatikan ini ada ada 4 ya, 4 sama 4 ya, 8 komputer atau 8 perangkat akhir yang terhubung satu jaringan. Bedanya gimana, Pak? Kenapa kok yang satu jaringan 8, yang satunya satu jaringan hanya 3 komputer, yang ini malah cuma 1 ya. Alasannya apa? Oke. Saya akan membuat kronologis atau ini ya, visualisasi ya. Ya, ini kalau tidak dipecah jaringannya ya. Ini contoh. Saya kasih IP address dulu ya. Nah. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa dipraktekkan di paket tracer yang desktop ya, yang mobile ya. Hanya saya supaya cepat pakai yang ini, yang versi komputer ya. Oke. Ini contoh ya. 5, terus ini 6. Ya. Terus ini 7 ya. Nah, terus ini ya. Nah, ini satu jaringan semua ya. Nah, ini satu jaringan. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan. Ya, ini ya. Misal contoh ya, perhatikan. PC 2 mau kirim ke PC 0 ya. Nah, oke. Ini tak screenshot dulu ya. Nah, oke. Screenshot ke halaman berikutnya. Nah, misal gini. Tak besarin. Oke, ini ya. Nah, misal ini komunikasinya PC 2 mau ke sini. Nah, oke. Atau istilahnya si Iksan ya. Iksan mau ngobrol sama Ola. Ya, oke. Ini ada siapa ya? Amelia misal. Terus di sini ada Dini misal ya. Terus di sini ada Fajar ya, misal ya. Saya pakai analogi kayak gini dulu. Nah, kalau Iksan mau ngobrol sama Ola, harusnya Dini sama Amel dan Fajar denger nggak? Kalau di kelas itu loh. Enaknya Dini, Amel, sama Fajar ikut denger nggak? Kalau lagi musuhan ya enggak, Pak. Dengar. Ya, kalau di kelas denger pasti denger ya. Ya, di Iya. Iksan sama Ola kepengen ngobrol hal yang rahasia. Kira-kira caranya gimana? Kalau ini kelas gitu. Bisik-bisik, Pak. Bisik-bisik. Tapi kira-kira bisik-bisik ada yang masih denger nggak? Ada. Pakai surat, Pak. Oke, bisik-bisik gitu ya. Oke, bisik-bisik dikecilin Pak suaranya Pak gitu kan. Nah, dikecilin Pak suaranya Pak. Nah, yang lain pasti ini yang ganggu ya. Ngomong apa sih? Krisik-krisik Yang lain gitu ya. sinis. Yang lain sinis ya. Oke. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, kita auto capture ya. Harusnya ke sini ya, ke sini langsung ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau di jaringan, kalau dibuat satu jaringan ya? Ini kita lihat. Nah, pesannya masuk ke hub ya. Terus nyebar dulu. Nah, kedengeran semua. Ini nyebar lagi. Dari sini nyebar.
Nah, jadi PC 2 yang harusnya ngomong sama PC 0, semuanya dengar semua. Itu kan. Nah, tak ulangi lagi ya. Nah, tak ulangi lagi. PC 2 ngomong dengan PC 0. Ini ya. Nah, harusnya kan PC 0 ya. Tapi kok malah nge-broadcast, Pak. Pesannya nyebar. Nyebar itu kedengeran semua gitu. Nah, nyebar kan. Nah, jadi tidak aman nomor satu. Terus yang nomor dua apa, Pak? Masalahnya, Pak. Nah, selain tidak aman, ya, masing-masing orang atau di sini ini ya PC ya perangkat akhir harusnya bandwidthnya untuk kegiatan traffic jaringan yang lain akhirnya jadi berkurang. Jadi misal contoh di sini ya, saya punya bandwidth 10 Mbps dengan FA00 misal ini ya. Nah ini. Nah 10 Mbps itu dari mana Pak? Karena fast Ethernet kan 100 tahu saya. Ya 100. Kalau kita terhubung ke switch. Ya kalau kita pakai hub, half duplex ya akhirnya dibagi ya. Jadi 100 Mbps dibagi dengan 8 komputer ini. Jadi dia hub itu 100, di sini juga 100, bukan jadi 200 ya. 100 plus 100 jadi 200, enggak. Tapi 100 itu pada masing-masing link dibagi. Ini dibagi dengan 4, ini juga dibagi dengan 4. Jadi di sini dapatnya sekitar 25 Mbps ya. Di sini juga 25 Mbps. Enggak full 100 ya, itu ya. Nah, nyebar ya, nyebar. Kenapa sering nyebar, Pak? Karena hub itu half duplex ya. Dan dia tidak mencatat ARP. Ya, kemarin saya sudah jelasin ya ARP. Masih ingat ARP buat apa kemarin pada saat praktek? ARP fungsinya untuk apa? Halo? Melihat history, Pak. Ya, Merekam. histori percakapan gitu ya. Nah, Ya. ya oke, pinter ya. Nah, sekarang Mas Mbak semua, topologi ini akan saya ganti ya dengan router ya. Nah, ini saya ganti, saya buat dulu ya. Nah, ini router ya, ini router. Katakanlah 4 PC ini saya buat satu jaringan ya ini. Biar nanti nggak bingung, Pak, kok IP address-nya beda-beda, Pak. Nah, ini tak buat sama dulu gini ya. Nah, gini ya. Nah, 192.00 ini kan. Ini 2, ini saya tak buat satu jaringan. Walaupun ini contoh yang salah ya. Nah, saya buat satu jaringan, Pak, semuanya, Pak. Cuman ini tak tambahin router. Nah, oke. Kayak gini ya. Nah, sekarang misal PC 4 ngobrol dengan PC 6, gini ya. Ini tak pindah ke simulation. PC 4 ngobrol ke PC 6. Nah, gini ya. Nah, gini dulu. Oke. Ini saya paste dulu. Nah, oke. Tampilannya kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? kelihatan. Suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Oke. Nah, yang kita rubah apa Jelas, di Pak. topologi? Yang kita rubah apa di topologinya? Ini kan yang sebelumnya gini ya. Nah, gini kan. Nah, terus sekarang jadi gini. Yang dirubah tadi apa? Yang dirubah, halo? Apa yang kita rubah? Kita ganti hubnya menjadi router. Ini ya. Nah, kita tambahkan alat ini. Nah, PC 4 itu mau komunikasi dengan PC 6. Ini ya, diperhatikan. Nah, perangkatnya sama, tadi ada hub ini kan. Cuman tadi hubnya ada 2, sekarang hubnya cuman 1 ya. Apa yang terjadi, Pak? Apakah pesan ini juga nanti akan ke sini juga? Nah, gitu kan. Nah, kita lihat ya. Amati ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Terus kita klik ya auto capture. Nah, kita lihat ke sini dulu ya. Oke, nyebar. Oke. Nah,
Oke. Nah. Oke. Oke. Nyebar ke situ. Ya. Sampai selesai ya sebentar. Nah, oke. Nah, ini keterangannya in progress ya. Tak banterin aja coba. Ya. Nah, sukses ini ya. Oke. Pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya untuk bahan diskusi ya. Nah, pesan ini tadi yang kamu lihat sampai ke sini enggak? Enggak, Ya, Pak. Enggak, ya. Pak. Jadi dia berputar di sini ya. Ya, berputar di jaringan yang sebelah kiri. Ya, kalau atas nomor 2 ya, jaringan 2, yang ini di 3. Padahal ini masing-masing masih settingan IP address-nya masih satu jaringan ya. Ketika kita tempatkan di router berarti seolah-olah ya, bukan seolah-olah ya, berarti tiga PC ini ada di jaringan yang berbeda dengan PC itu 7. Jadi katakanlah ini jaringan 1, yang atas jaringan 2, yang sini jaringan 3. Ya, jadi gampangannya ini kelas 12 TKJ 1 ya, misal ya. Nah, ini juga anak 12 TKJ 2 ya, gini ya. Nah, yang satu itu saya masukkan di ruang A namanya. Terus yang satunya lagi saya masukkan di ruang B. Ya, ini udah beda ruang. Ya. Jadi sekat yang membatasi itu ruangannya. Nah, supaya bisa beda ruang, maka saya gunakan alat namanya router, gitu ya. Kalau tadi, ya ini contohnya yang tadi ini. Ya, yang tadi ini tidak yang ini ya. Yang ini itu tidak itu ya, tidak apa, ketika PC 2 kirim ke PC 0 ya, pesannya nggak langsung ke sini ya. Tapi malah pesannya nyebar ya, nyebar ke semuanya, ke sini, terus ke sini ya. Nyebar ke sini juga ya. Jadi nyebar semuanya. Karena apa? Lalu lintas datanya tidak ada yang memfilter. Nah, jadi yang bisa memfilter lalu lintas data itu perangkat yang namanya apa? Yang lingkaran ini namanya apa? Router. Oke, Router. gitu ya. Nah, sekarang kamu sudah memahami apa itu jaringan ya. Nah, kalau disimpulkan kira-kira jaringan itu maksudnya gimana? Dari tadi untuk mengidentifikasi jaringan atau mengetahui oh ini satu jaringan atau tidak. Diketahui ada jaringan yang berbeda kalau ada perangkat yang namanya router ya. Kalau nggak ada perangkat routernya Pak, ini semuanya dianggap satu jaringan ya, kayak mana ya? Nah ini satu jaringan ini karena nggak ada perangkat routernya. Nah itu ya, itu untuk pemahaman kamu ya. Nah sekarang kita bekerja bagaimana caranya menentukan IP address ya. Gimana cara nentuinnya Pak IP address kalau di sini kita pakai router gitu ya. Nah kita pakai router kan berarti ini saya hitung dulu ya Pak. Yang bawah yang ini saya hitung 1. Atas ini 2. Samping ini 3. Berarti ada berapa jaringan? 3. Ada 3. Oke. Nah, udah tahu ya ada 3 jaringan. Oke, selanjutnya kita nyeting IP address ya. Kita pakai aplikasi namanya kalkulator subnet ya. Nah, oke. Ini buat gampangnya aja ya. Kalkulator IP coba ya. Kemarin saya udah jelasin ya. Tapi ini kita ulas kembali ya sebentar. Nah, misal gini ya. Saya awali dengan 192.001 ini kan. Nah, ini saya buat /24 gini dulu ya. Nah, 192.001 itu alamat IP ya. Kita nggak tahu apakah IP address, broadcast, atau network address ya. Ini kita nanti jelaskan ya. Oke. Tadi kita memasukkan alamat 192.001. Oke ya, ini ya. Nah. Oke. Terus ini tak print screen dulu ya. Oke.
Biar jelasinnya pakai ini ya, papan tulis. Nah, gini. Oke, nanti ini coretannya tak bagi di grup ya. Nah, kita tadi memasukkan IP address 192.0.0.1 ya. Terus yang kita pilih tadi /24 ya, ini ya. Nah, jadi kita masukkan IP address, terus yang /24 ini yang dimaksud sebagai net mask. Ya, oke. Nah, oke, ada yang bisa jawab net mask itu untuk apa? Jadi ini IP address, ini net mask ya. Nah, kita akan membuat 3 buah jaringan ya, 3 buah jaringan dari tadi ya. Nah, 3 buah itu dari mana, Pak? Ya, dari ini ya. 1, terus 2, terus 3. Ini ya. Nah, kita masukkan dulu IP address. Ya, ini contoh ya, 192.0.0.1. Nah, setelah kita kalkulasi, muncul di sini ada alamat jaringan. Ya, ini alamat jaringan. Ya. Nah, karena kita memasukkan /24 di sini ya, jadi 192.0.0.1/24 ini kan. Tadi kan kita masukkan gini ya. Nah, /24 itu yang dimaksud sebagai net mask ya. Muncul subnet mask dari bentuk desimal, ini angka desimalnya ya. Munculnya 255, 255, 2550. Jadi angka ini muncul dari sini. Nah, gitu ya. 24-nya dari mana, Pak? Dari sini. Nah, tadi kan kita masukkan /24 ya. Jadi di sini ada 8, ya, angka satunya ya. Terus di sini ada berapa? 8, terus di sini ada berapa? 8. 8 kali 3, 24. 255-nya dari mana, Pak? 255-nya dari hasil konversi angka biner yang 111 ini ya. 255, terus ini 255, terus ini 255, itu ya. Jadi ini masing-masing nilainya 255 kalau semuanya 1 ya. Itu. Nah, saya ulangi ya. Jadi kita tadi memasukkan IP address 192.0.0.1/24. /24-nya apa tadi? Net mask. Net mask ya. /24 setelah dikonversi ke bilangan desimal hasilnya 255, 255, 2550. Itu ya. Jadi di IP address itu kamu memasukkan 2 hal. Yang pertama IP address itu sendiri, yang kedua itu net mask. Nah, kamu perhatikan ya, di sini kita pakai /24. Ya. /24 IP yang bisa kita pakai itu 254. Nah, ini ya. Jadi kalau kita pakai /24 itu IP yang bisa kita pakai itu 254. Nah, terus di sini ada alamat jaringan. Yang dimaksud dengan alamat jaringan itu apa, Pak? Jadi alamat jaringan itu kayak kelas ya, 12 TKJ1. Ya, 12 TKJ1 itu isinya 254 anak gitu ya. Nah, itu alamat jaringan. Tahunnya 254 itu dari mana, Pak? Dari net mask. Ini ya, dari net mask. Jadi kalau net mask-nya /24 itu ketemu komputernya itu 254. Nah, supaya nanti nggak bingung, saya akan kasih contoh lagi. Ya, nah ini kan hitung-hitungan bulat ya. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, ini. Nah, tadi kita memasukkan /24 ya. Ini kita ganti ya. Ini contoh ya. Ini kita ganti jadi 30. Berarti kita nambahin berapa bit dari 24 ke 30? Nambahin berapa? 6. Ya, nambahin 6 ya. Nah, kita klik ya, coba ya, calculate ya. Nah, oke, kita nambahin 6. Oke, ini tak print screen dulu. Ya, sambil jelasin di sini. Nah, oke. Kayak gini ya. Harus ini tak besarin. Oke, nah. Tadi kita memasukkan dari 24 ke 26 ya. Ya, net mask-nya ya, net mask. Ya, oke. Nah, /26 jadi berapa, Pak, di sini? Nah, oke, /26 kita lihat ya. Itu jadi
30. Jadi di sini 8, ya kan? Di sini 8, di sini 8, di sini ada 6, ya. Nah, oke. 8 kali 3 berapa? 24. 24 ditambah 6. Ini 6 ya? 30. Ya, 30. Oke. Jadi tadi kita nambahkan 6 bit ya. Jadi yang tadinya di sini 0 semuanya. Ini kan tadinya 0 ya, sebelum-sebelumnya kan. Iya kan? Nah, ini contoh-contoh. Contoh yang tadi. Nah, kita lihat ya. Aduh, sebentar. Kita lihat. Nah, ini. Ini contoh yang sebelumnya, sebelum dirubah. Nah, ya ini kan tadinya 0 kan? Ini kan? Karena slash 24. Ya kan? Nah, terus sekarang kita rubah. Ya. Sekarang kita rubah jadi slash 26. Ya, dari mohon maaf ya. Kok 26? Berapa? 30. Mohon maaf. Ini ya 30 ya. Jadi segini. Jadi yang tadinya 0 sekarang dirubah jadi 1 ya gini ya. Sebanyak 6 ya kan? Ini kan. Nah, yang tadinya slash 24 jadi slash 30, mohon maaf ya. Ya, ternyata jumlah komputer yang bisa kita pakai ya, jumlah hostnya itu hanya 2. Ini. Jadi tadi kita memasukkan slash 30 itu jumlah hostnya 2. Nah, kalau yang sebelumnya itu ya, kita reset ya. Nah, yang sebelumnya itu slash 24 itu jumlah komputernya ada 254. Nah, jadi kira-kira banyak mana jumlah komputernya pakai yang slash 24 atau yang slash 30? 24. Ya, 24 ya. Ini contoh ya. Nah, ini yang 24 itu. Nah, ini yang 30 ya. Ini yang 30, slash 30 ini ya. Yang slash 30 itu 2. Nah, sampai sini paham ya. Nah, terus yang perlu kamu ketahui ya, IP address ya ini. IP address yang ada di atas itu nggak boleh sama dengan network address. Itu nggak boleh. Ya, jadi IP address nggak boleh sama dengan network address. IP address juga nggak boleh sama dengan broadcast address. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini saya kasih contoh. Untuk yang ini ya kita pakai slash 30. Kita masukkan di paket tracer. Kalau slash 30 berarti subnet masknya 255.255.252 ya. Ini contoh ya. Nah, oke. Saya buat PC ya, ini ya. Ini kita misalkan pakainya slash 30 ya, gini ya. Pakai slash 30 di sini. Nah, kita masukkan 192.001 di sini, belakangnya 252 gini ya. Kelihatan enggak? Halo? Terlihat layarnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi ini 252 itu sama dengan slash 30 ya. Nah, jadi yang kita masukkan itu enggak kayak gini ya, nggak bisa ya. Kalau di Mikrotik bisa ya. Ini kita pakai tracer ya. Nah, gini ya. Nah, kita ganti ya. Misal, contoh ya. Saya pakai IP address ini Pak, 3 boleh nggak Pak? Atau saya pakai 0 gitu kan. Nah, 0 kan itu network address ya. 3 itu broadcast address. Ya, saya nggak jelasin teorinya ya. Network address itu intinya alamat jaringan. Dan itu nggak boleh dipakai. Ya. Nah, ini kita masukkan ya, ini contoh. Saya pakai yang 0, Pak. Bisa nggak, Pak? Nah, kita coba ya, 0 ya. Terus kita klik di bawah. Nah, error ya. Nah, nggak boleh ini. Nah, terus saya pakai yang 3, Pak. Ini 252. Ini ya, saya pakai yang 3 ini. Error lagi. Nah, terus kalau misalkan saya kayak gini. Nah, kira-kira error enggak ini? IP address 192.003 terus net masknya 255.255.255.0. Error enggak? Error.
Kita coba ya. Klik atas, klik bawah, nggak error ya? Nggak error. Kenapa nggak error? Nah, kalau kita pakai 255, 255, 2550 itu sama dengan kita pakai slash berapa? 24. 24. Ya, slash 24. Nah, mungkin ada yang masih bingung ya. Loh, Pak, dari mana sih slash 24? Nah, lihat di sini aja. Ya, nih. Ya, di sini ya. Kita pakai slash 24. Misal gini ya. Slash 24. Klik ya. Nah, kamu lihat net mass-nya. Oh, 255, 255, 2550. Slash 24. Ini kan. Oh, ini pakai slash 24, Pak. Nah, dari mana slash 24? Itu 255, 255, 255, 255 itu hasil dari konversi angka 1 sebanyak 8. Ini ya. Jadi kalau satunya ada 8, itu nilainya 255. Satunya di sini 8, nilainya 255. Satunya 8, nilainya 255. Nah, angka satunya di sini jumlah totalnya 24. Dikonversi jadi kayak gini. Nah, angka 3 itu ada di NA atau ada di broadcast enggak? Oh, enggak ada, Pak. Angka 3 yang tadi saya masukkan ini ya, itu ada di usable host IP range. Jadi itu bisa dipakai. Jadi IP address yang bisa dipakai oleh komputer atau router itu ada di sini. Di bagian ini. Ya, usable. Jadi kalau kita simpulkan alamat jaringan atas itu memiliki 250 host ya. Jadi punya penduduk sebanyak 254 dari 192.001 sampai dengan 254 itu ya. Sampai sini paham? Halo? Paham. Paham nggak ini? Ini materi kelas 10 loh, jangan ya. Saya ngulang loh ini. Ya, semoga paham ya. Ya, semoga Insya Allah. semoga kembali ke jalan yang cerah gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang anak-anakku, ini ya, Iya. contoh hitungannya gini. Nah, contoh hitungannya kayak gini. Nah, kamu tak kasih alamat jaringan. Ya, ini ya, ini lewat contoh aja. Nah, oke. Jadi begini. Ini nggak terasa udah mau selesai ya. Oke. Contohnya gini, ini kamu tak kasih alamat jaringan 000 ya, /24. Silakan kamu pecah menjadi 3 jaringan. Nah, ini kan. Karena di sini kan butuh, ini jaringan 1. Ini jaringan 2. Terus yang ini jaringan 3. Halo? Suara saya masih didengar? Dengar, Pak. Dengar ya? Iya, ini hening sekali. Jadi ini kamu tak kasih alamat jaringan gini ya. Nah, kamu pecah nih jadi 3 jaringan. Nah, supaya nanti jaringan ini bisa dipakai ya. Ini juga bisa dipakai. Nah, caranya gimana, Pak? Nah, caranya kita menggunakan teknik namanya subnetting. Nah, subnetting berarti menambah dari 24 ditambah 1 atau ditambah 2 ya. Intinya menambah ya. Jadi 24 bisa 25, bisa 26 gitu ya. Intinya ditambah. Nah, sekarang saya akan coba ya. Silakan perhatikan. Saya coba ya. 19200 gitu ya. Ada yang baru masuk. Oke. Nah, 19201 ya, ini ya. Ya, saya masukkan gini ya. 19200, Pak. Oke, kalkulat ya. Nah. Oke. Kita tadi memasukkan alamat IP 19200/24 ya. Sesuai contoh yang di gambar sini ya, ini ya. Saya masukkan ini, Pak. Bingung, Pak. Oke, masukkan. Dah. Nah, terus setelah dimasukkan, kau perhatikan ya, di sini kan sama ya dengan alamat jaringan ya, ini nggak boleh dipakai IP address-nya.
Kalau mau nyeting di PC atau router berarti pakai antara rentang 1 sampai dengan 254 gitu ya. Nah, terus di sini slash 24 kita mau pecah, Pak. Nah, kita tadi slash 24. Kita pecah, di sini kan slash 24 ya. Kita pecah jadi slash 25. Nah, jadi pertama yang namanya subnet itu harus dipecah dulu. Cara mecahnya gimana, Pak? Nah, cara mecahnya itu yang tadinya slash 24 kamu tambah jadi 1 dulu. Ya, cara mecahnya gitu. Nah, ini ya. Jadi kita tadi pakai slash, ini kan kamu tak kasih ya, untuk 3 jaringan, Pak. Nah, berarti ini kamu tambah 1 dulu. Ya, ada kebutuhan jaringannya itu ada 3. Kamu tambah 1 dulu. Yang di sini perhatikan, kalau mecah ya, berarti angka 0 yang di sini dirubah jadi 1. Ya, karena nambah sih dari 24 menjadi 25. Tak ulangi ya. Kita tadi memasukkan IP slash 24 ya, 192.00/24. 24 dari sini kan, tadi kan ini kan ya, 888 gitu kan ya. Paham? Halo? Paham. Paham ya. Nah, terus kita pecah, Pak. Nah, kalau dipecah itu caranya hostnya dikecilin. Ini dikecilin. Nah, cara ngecilinnya gimana, Pak? Angka 24-nya itu ditambah 1. Nah, ini ditambah 1. Jadi yang 0 yang di sini kamu tambah jadi 1. Itu ya. Nah, jadinya slash berapa kalau ditambah 1? Halo? 25. Nah, 25 gini ya. Kalau kamu nambah 1 itu jaringan yang dihasilkan itu hanya ada 2. Padahal kita butuh 3. 2-nya dari mana, Pak? Kita nambah 1 ya. Rumusnya itu 2/1 ya. Yang kamu tambah berapa? 1 masukkan ke sini. 2/1 berapa? 2. Nah, itu ya. Nah, kita butuh 3, Pak. Berarti kalau nambah 1 nggak bisa. Berarti nambah berapa? 2. Nambah 2. Berarti di sini 1, di sini 1. Ini kan. Kalau nambah 2, slash-nya berapa sekarang? 26. 26, betul. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Berarti 2/2. Berapa? 4. Gitu ya. Nah, kita ketemu slash 26, Pak. Nih, mohon maaf ya, nih nyerandu ya waktunya ya. Aduh. Oke, bentar ya. Bentar lagi selesai nih. Slash 26 ya ini ya. Klik ya. Nah, udah. Kita klik ya. Nah, oke. Perhatikan ya di sini ya. 192 jaringan yang pertama. Ya. Saya ketik di sini ya. 192.000 ini jaringan 1. Oke. Perhatikan ya. Jaringan 2-nya gimana, Pak? Kamu masukkan IP address broadcast plus 1. Ya, broadcast plus 1. Jadi 004. Jaringan yang ke-2. Ini ya. Terus jaringan yang ketiga gimana, Pak? Kamu lihat ya di sini polanya ya. Di sini 0, di sini 64. Berarti ditambah 64 ya. Nah, berarti jaringan yang kedua berapa, Pak? 64 tambah 64 berapa? 128. 128. Oke, jaringan 3. Terus jaringan yang keempat berapa, Pak? 128 tambah 64 berapa? 192. 192 ya. Oke. Jaringan yang keempat. Ya. Oke, jadi gini ya. Nah, di 064 128 128 tambah 64 ya 192 ya. Oke, 1 2 3 ya sebentar 1 2 3 ya 4 gini ya. Nah, kita cek ya di sini ya. Kalau saya masukkan 192.00192 ya. Ini ya. Jaringan terakhir ya. Ini 192. Slash-nya 26 ya. Oke. Nah, oke gini kan. Nah, ini jaringan yang terakhir.
broadcast-nya itu terakhir 255. Nah, jadi kalau kamu masukkan, ya ini ya hasilnya ya. Nah, alamat jaringan ini yang kita masukkan. Ya, alamat jaringan ini yang kita masukkan di masing-masing perangkat ya. Contoh ya. Contoh gini misal. Ya, yang ini ya, ini udah jadi ya. Ini tak print screen. Ya. Saya mohon maaf, extra time ya, mohon maaf. Mohon maaf banget. Ya, gini ya. Jadi di sini kita bisa pakai 192.0.0.0 slash berapa tadi? 26. Ini jaringan 1 ya. Terus jaringan 2-nya berapa? 192.0.064/26. Terus jaringan 3-nya berapa tadi? 192.0.128/26. Nah, gini ya. Terus ngasih IP address-nya gimana, Pak? Nah, cara ngasih IP address-nya gini. Oh, ini 0, Pak. Nah, di sini untuk routernya FA01, 192.0. Ini 0 ya. 0, 1. Yang ini berapa, Pak? Yang ini ya, FA00 ya. 192 berapa? 002 gini ya. Nah, terus yang sini berapa? Kamu lihat di sini alamat jaringannya. 192 berapa? 00129. Ini kan. Nah, PC-nya berapa, Pak? Nah, kan masih satu jaringan ya di sini ya. Nah, 192.0.0.130/26. Ya, ini juga sama ya, /2. Nah, terus yang sini berapa? Yang sini. Oke. Yang router FA00 berapa? 192.0.0.65. Ya, gitu ya. Nah, terus untuk PC6 berapa? 192.0.0.60. Nah, gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau udah tahu alamat jaringannya, nyeting IP address-nya itu gampang. Gitu ya prinsipnya ya. Ini mohon maaf ya, saya baru bisa jelasin subnetting ya. Waktunya udah jam 11. Oke, begitu dulu. Anak-anakku, semoga sukses ya untuk untuk tesnya ya. Link absen saya bagi ya, Mas. Oke, link absen saya bagi ya. Sebentar. Aduh. Ini daftar hadir. Jangan lupa untuk screenshotnya ini ya, screenshotnya. Oke, terima kasih Mas Solah sudah mengingatkan. Ya, nanti saya kirim ulang ya. Oke, itu ya. Saya sudah bagi ya. Saya ucapkan terima kasih anak-anakku. Mohon maaf atas waktu yang bertambah. Saya akhiri ya. On cam semuanya ya. Silakan on cam semuanya dulu. Ya, diakhiri dengan salam TKJ bareng-bareng ya. Oke, salam TKJ. Langkah virusnya. Langkah virusnya. Ya, oke. Terima kasih, sampai jumpa di hari Jumat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.